Tuhan yang besertaku. Katakan Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup, penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Senap hidupku percaya padamu. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Senang hidupku percaya padamu. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup, penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Senang hidupku percaya padamu. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Senang hidupku percaya padamu. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Senang hidupku percaya padamu. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Senang hidupku percaya. Sekali lagi katakan jamahan Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku.
Sebab tidak ada yang dapat kita andalkan selain Yesus. Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kehidupan kita. Setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Mari kita percaya bahwa Tuhan gunung batu kita. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Amin. Kita katakan
Dan percayalah Tuhan yang akan menggendong kita. Tuhan yang akan mengangkat. Terima kasih Yesus. Saya undang setiap kita bangkit berdiri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau Tuhan. Tetapi biarlah jamaah-Mu yang mengalir dalam kehidupan setiap kami. Kau yang memerdekakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamaah Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Senang hidupku percaya padamu. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Senang hidupku percaya padamu. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Senang hidupku percaya sukacita kami Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Percaya kasih setia Tuhan tidak pernah terlepas dari kehidupan kita. Amin, amin, haleluya. Terima kasih Yesus. Habis-habisnya kasih setiamu, Kau berikanku hidup yang baru. Kau yang ubahkan semua ratamu, kini ku bebas karena cintamu. Habis-habisnya kasih setiamu, Kau berikanku hidup yang baru. Kau yang ubahkan semua ratamu, kini ku bebas karena cintamu. Bersuka karena
sorak-sorai yang paling meriah untuk Allah kita. Bahwa Tuhan gunung batu kita dan kota benteng kita. Amin. Tidak perlu ragu, tetap percaya di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan yang memberikan kasih setianya dalam hidup kita. Amin, Jesus. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu Di dalamku, walau badaimu menerpa di dalam hidupku ini, namun padaku Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar, Tuhan yang benar, tak tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Di masa-masa yang semakin sukar, kita tetap punya Tuhan yang besar, Tuhan yang kuat, penuh kuasa. Haleluya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkaulah Tuhan yang benar. Dalam kasih Tuhan silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sungguh di luar hadirat Tuhan kita akan lemah Bapak Ibu. Amin. Tapi saat kita ada dalam hadirat Tuhan, itulah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Lingkupi kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Dengan kasih setiamu Tuhan. Dalam lembah kelam pun kami percaya Kau Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan.
semesta ku terasa kau Allahku bisa bagai bergelora ku akan tetap bersamamu Bapa Raja atas Kristus ku tenangkan kau Saya udah siap, kita bangkit berdiri. Kita katakan bisa apa bergelora ku akan tetap bersamamu atas semesta ku tenangkan kau Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan. Di rumah-Mu kami diberi kekuatan baru. Dalam hadirat-Mu kami disegarkan ya Tuhan. Meskipun dalam dunia ini semua orang takut, orang cemas, orang khawatir. Namun kami percaya orang-orang yang dekat dengan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru yang Kau janjikan buat kami. Buat setiap hati jemaat-Mu pagi hari ini, haus, lapar, membutuhkan Engkau Tuhan lebih segalanya. Karena kami tahu Tuhan pandemi ini mengajar kami satu hal. Tidak ada seorang pun yang bisa kami andalkan selain Engkau sendiri Tuhan. Bapa, mengatakan firman-Mu pagi hari ini, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Kami rindu yang terbaik Kau berikan buat kami. Supaya kami dikuatkan, dipulihkan, disegarkan kembali. Dalam nama Yesus mari yang siap. Terima firman Tuhan dengan saya sama-sama katakan. Amin. Saudara Bapak Ibu Shalom. Ya, tahun ini kita punya tema tuntunan ilahi. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan tuntun buat kita, biar di tahun ini kita boleh mengalami yang namanya harta pusaka kita yang abadi. Amin. Nah, untuk masuk ke tanah perjanjian, tempat kemenangan kita, maka tidak mungkin diperoleh dengan mental wilderness mentality, mental padang gurun, tidak mungkin. Di padang gurun ini orang mengeluh, orang selalu minta sesuatu untuk pemenuhan dirinya sendiri. Sebab itu saya ingatkan bahwa ini akhir zaman, Tuhan segera datang. Mari kita merubah konsep berpikir kita, konsep hati kita. Kalau selama ini kita dicekokin, ikut Tuhan Anda harus diberkati, ikut Tuhan Anda harus sukses, ikut Tuhan minta sesuatu dari Tuhan, menuntut Tuhan. Itu wilderness mentality, mentalis padang gurun. Bukankah kita tahu bahwa dalam Alkitab ketika Musa pimpin mereka di padang gurun, yang mereka minta apa sih? Air, makan, daging, mereka kembali seperti ingatan di Mesir. Itu semua hal yang harus kita tinggalkan supaya kita mengalami harta pusaka yang sebenarnya. Nah, saya yakin Bapak Ibu bahwa Tuhan dapat mengubah sesuatu. Amin. Dia Allah yang sangat ajaib. Dia Allah yang sangat dahsyat. Bisa mengubah yang tidak ada sekalipun. Mengubah segala sesuatu gampang buat dia. Namun ada satu hal yang tidak mungkin dia rubah. Tanpa kita mengizinkan, mengakses untuk dia menggarap apa yang kita mau izinkan. Saudara, mari kita baca dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya. Saudara, bagaimanapun kuatnya Tuhan kita, dahsyatnya Tuhan kita, Dia tidak akan mau menggarap atau mengubah hati seseorang bila seseorang tidak membuka akses buat Tuhan untuk merubah hatinya. Karena hati dimiliki oleh manusia. Ada free will, kebebasan
yang manusia punyai. Nah kalau Tuhan tidak kita izinkan menggarap hati kita, maka sedahsyatnya apapun Tuhan kita, dia tidak mau merubahnya. Karena itu adalah hak kita untuk membuka hati hari-hari ini. Nah banyak orang saudara tidak dapat menerima upah harta yang kekal, harta pusaka kita. Sebab apa? Hati yang mengeras. Seumpama gelas takar yang ukurannya kecil, kemudian mau dimasukin air mungkin puluhan, ribuan, jutaan liter. Maka kalau gelasnya kecil, maka air itu pasti tumpah keluar dan terbuang sia-sia. Tapi kalau hati kita ini dibuka, kita buka hati kita izinkan Tuhan menggarap hati kita. Saya percaya hati ini akan dipenuhi Tuhan dengan luar biasa, amin. Nah, Kidung Agung 4 ayat yang ke-12 berkata begini. Kidung Agung 4 ayat 12, dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Ini kata-kata syair dari seorang raja yang namanya Salomo. Dia tahu betapa pentingnya hati seorang. Hati seperti kebun yang dirawat baik-baik. Hati kita harus dijaga baik-baik, amin. Makanya banyak orang yang takut, cemas, khawatir, kemudian tidak mau ke gereja, maunya online. Saudara, kita harus menjaga hati ini loh. Kalau tidak, kita ini tidak seperti ini. Kebun yang tertutup, mata air yang termeterai. Saya punya tanaman di atas rumah saya. Memang saya nggak hobi tanam sih Bapak Ibu. Karena pandemi ini banyak hamba Tuhan yang diberikan bibit, ya, ada bibit cabai, bibit sawi, bibit terong ungu. Saya punya 2 terong mati, saudara. Saya siram. Tapi memang karena saya nggak punya pengalaman itu. Jadi apa yang cuma berbuah 2 kali kemudian mati. Saya nggak mengertinya, sawi saya potongin terus, daunnya saya pikir kan tumbuh lagi. Terus sawi itu sekali panen, selesai. Saudara, ini hati kita seperti kebun tertutup. Artinya apa? Yang bisa jaga hati kita, itulah kita sendiri. Kalau kita mau buka akses kita buat Tuhan, maka dia akan garap hati kita. Dan kita akan terima harta pusaka yang sedang luar biasa, amin. Nah perhatikan ini, orang percaya yang tidak pernah membuka hatinya untuk Tuhan, maka ia tidak saja membatasi kuasa Tuhan. Tapi orang itu sudah merasa gak butuh Tuhan lagi. Ya cukuplah Tuhan gak beginilah. Padahal Raja berkata seperti rusa yang merindukan air. Tiap hari rusa itu harus perlu air. Dia harus cari sungai yang mengalir. Sehingga dalam hidupannya dia bisa disegarkan terus. Nah sebenarnya jangan kaget kalau ada orang yang sudah ikut Tuhan puluhan tahun. Tapi ketika Injil kerajaan diberitakan, orang tidak ngerti-ngerti. Kemarin Pak Yohanes pernah singgung ini. Ada orang yang diberitahu sampai pengkhotbahnya muntuk. Tidak ngerti-ngerti, tidak nangkep-nangkep. Kenapa? Ada 2 perkara. Kemarin sempat singgung. Kenapa orang itu tidak bisa mengalami yang namanya kehadiran Tuhan. Tidak bisa mengalami yang namanya kebenaran yang memerdekakan dia. Yang pertama, karena ia mungkin masih menyimpan dosa. Ya kan? Makanya firman Tuhan minggu kemarin berkata bahwa yang memisahkan antara engkau dengan Tuhan adalah dosa dan kejahatanmu. Kalau Anda masih menyimpan dosa, mungkin orang lain nggak tahu, gembalamu nggak tahu. Orang terdekatmu nggak tahu, suami istrimu nggak tahu. Yang tahu adalah kita. Nah kalau hati kita masih simpan dosa dan itu belum dilepaskan, belum direlakan Tuhan garap saya. Barang siapa mengaku dosanya adalah Allah dan setia dan adil. Nah kalau kita tidak pernah ngaku dosa dengan Tuhan, maka jangan harap kita akan mengalami namanya pemenuhan Tuhan lebih dari kita semuanya. Orang kayak gitu sudah cukup. Udah Tuhan begini aja lah. Yang kedua mungkin, nanti kalau ada dosa, yang kedua mungkin hati orang itu keras. Saking kerasnya maka tidak mudah firman Tuhan itu menembus hatinya. Betulnya firman Tuhan itu dahsyat. Tapi kalau terima di hati-hati yang keras Bapak Ibu, firman itu mental lagi, mental lagi.
Cirinya apa orang yang keras hatinya? Yang pertama yang mudah dilihat. Orang itu tidak mudah percaya orang lain. Itu orang yang keras hatinya. Sehingga dia nggak bisa berkata amin kepada firman Tuhan yang tidak dia lihat. Iman itu percaya meskipun belum melihat masalahnya. Orang yang hatinya keras akan melihat fakta. Nyatanya begini loh. Faktanya COVID loh. Faktanya pandemi loh. Saudara, sampai kapan kita bersembunyi? Pagi tadi saya dapat info dari BMGK, saya teruskan ke grup. Sampai kapan kita mau bersembunyi? Hidup mati di tangan Tuhan. Amin. Kalau masalah COVID aja kita tidak berani ke gereja. Perhatikan begini, kalau Anda semakin bersembunyi di hadapan Tuhan, imunmu makin lemah. Tapi ketika kita makin datang kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, angkat tangan kita. Kayak Daud berkata apa? Di dalam rumah Tuhan, kita dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan senantiasa. Sebab itu saya ajak lagi, kata jangan takut. Memang harus ada protokol kesehatan, kalau sakit panas janganlah, ya kan, menjaga yang lain. Tapi kalau Anda sudah mulai sehat, mulai baik, tidak ada alasan untuk kita bersembunyi, lihat online saja Bapak Ibu. Kemarin kita rayakan Natal BPD, Mas Wawan dan keluarga ini aktor artisnya. Tapi ada satu pesan yang baik waktu itu. Online ini hanya sementara. Setelah itu kami harus datang ke rumah Tuhan untuk dikenyangkan oleh hadirat Tuhan. Saudara, di online Anda tidak mungkin mengalami lawatan Tuhan, hadirat Tuhan. Anda nonton itu. Tapi dalam gereja Anda mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Nah, amin. Nah, sebaliknya orang yang cirinya hatinya sudah lembut Bapak Ibu. Seperti spon. Tahu spon ya? Spon itu kalau sponnya masih baik, dimasukkan ke air, dia akan menyerap air itu sampai kapasitasnya penuh. Sampai dia tidak mungkin bisa menyerap lagi. Tapi kalau spon itu sudah mulai kaku, keras, dimasukkan ke air bagaimanapun juga, dia tidak mampu menyerap air. Nah, ada pujian lama yang saya ingat dulu. Lagunya begini. Seperti pohon tertanam di tepi sungainya yang menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak layu, berhasil selalu. Yang cinta firman Tuhan, merenungkan siang malam. Lagu ini saya ingat waktu saya masih baru bertobat, lahir baru. Saya SD dalam sebuah gereja yang tidak mengenal hadirat Tuhan. Waktu itu memang keadaan, karena orang tua saya tidak bisa nganterin gereja ke jauh-jauh. Saya hanya gereja yang dekat dengan rumah saja. Ya, saya sebagai orang Kristen yang memang aktif. Anak kecil yang setiap kali minggu pasti antusias ke gereja, ketemu teman-teman, dengar ibu guru sekolah minggu cerita, kemudian kasih kolektor persembahan, nyanyi ceria pulang. Kalau tuan rumahnya punya hati, kadang-kadang kasih kacang hijau gitu kan. Anak kecil-kecil. Tapi SMP saya bertemu Tuhan. Di ruang tamu saya, lagu ini menggema. Dan air mata saya mengalir apa? Orang yang cinta firman Tuhan itu akan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seberapa hausnya Anda akan Tuhan pada pagi hari. Kalau Anda hanya ketemu Tuhan seminggu sekali 2 jam, sekarang gak sampai, gak boleh. Dan itu sudah merasa cukup, saudara. Waduh, amit-amit. Mestinya setiap hari Anda harus ketemu Tuhan. Setiap Rabu tempat ini ada IWP. Kalau nggak hujan, nggak sakit, datang loh saudara. Tuhan itu ada waktunya. Ayo panggil terus, ada waktunya loh. Ada waktunya pintu tertutup. Dan ketika orang ketuk-ketuk, Tuhan bukakan kami pintu. Maka pintu sudah tertutup. Ada kalanya
Bahtera Nur ditutup pintunya, dipaku. Dan orang semua tenggelam oleh karena air bah. Saudara, Tuhan itu punya batas waktu. Kalau Tuhan masih menegur Anda hari ini, mulai firman itu Tuhan menegur Anda. Itu artinya Tuhan masih mengasihi kita semuanya. Amin. Nah, selama zaman Musa, itu ditandai dan keluarnya di padang gurun mentalitas wilderness mentality. Orang ngomel, orang bersungut-sungut, minta kepenuhan diri sendiri, berputar-putar 40 tahun lamanya. Tapi kalau Anda mau masuk harta pusaka, terima itu, Anda masuk dalam zamannya Yosua. Yosua ini seperti pengalaman kita juga hari ini. Dan kalau Anda baca kitab Yosua, ada 3 kata yang Tuhan ulang terus kepada Yosua. Kalau 3 kata dikatakan dalam satu pasal diulang-ulang terus, itu artinya satu hal yang penting. Apa yang Tuhan katakan sama Yosua? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi masalah hati ini penting untuk Anda masuk ke tanah perjanjian. Kalau hatimu belum beres, saudara. Meskipun Anda pelayanan, WLC ngerti musik, tamborin. Kalau hatimu belum beres, Anda gak terima harta pusaka, tidak mungkin terima. Hanya mungkin euforia. Wah enak ya, masuk YouTube, lihat di TV. Kemarin yang nonton channelnya BPD itu 1.200 sekian orang viewernya. Wah keren dah. Tapi kalau hatimu belum digarap Tuhan, saudara, jangan harapkan Anda bisa terima harta pusaka yang sesungguhnya. Nah saudara, camkan ini. Ketika Yosua pegang alih pimpinan itu, dia sebenarnya namanya Jericho, the river of death, sungai kematian, sampai di tempat yang namanya Gilgal. Gilgal ini artinya tempat penyunatan. Ingat ya, Abraham sebelum masuk ke tanah perjanjian pun Kanaan. Kejadian 17 Anda baca. Tuhan merintahkan Abraham itu disunat juga. Kenapa? Karena orang yang masuk ke tanah perjanjian harus disunat hatinya terlebih dahulu. Makanya saya ingat kata-kata anak kecil di tempat ini. Hatimu harus murni. Ini penting loh. Kemurnian hati kita datang kepada Tuhan. Mungkin selama pandemi ini banyak masalah-masalah terjadi. Banyak hal-hal yang di luar kemampuan kita. Yang dulu kita bisa planning begitu. Kemudian harus ditunda. Bahkan hilang semua planning itu. Tapi pagi hari saya berharap mari kita mau disunat hati kita. Amin. Pagi ini kita belajar tentang sunat hati. Kalau Anda tidak pernah mengalami sunat hati, tidak bakal terima harta pusaka. Saya mau tanya Bapak Ibu, lalu harta pusaka kita itu apa sih? Halo, berkat, bidadari cantik gitu, harta pusaka. Apa harta pusaka kita? Saudara? Kita seringkali ngomong punya harta pusaka, haleluya. Harta pusaka kita itu apa? Yang pertama, harta pusaka kita itu negeri. Amin. Kerajaan yang Tuhan akan persiapkan buat kita. Orang itu maka di dalam dunia ini sementara. Ing donya pira lawase. Dalam dunia ini berapa lamanya sih? 70 tahun, 80 tahun kalau kita kuat. Tapi setelah itu kemana kita? Kemarin saya sampaikan, sharingkan juga di grup. Saya harap sudah semua baca, merespon ini. Ada seorang Amerika yang mati karena COVID. Tapi kemudian Tuhan izinkan kembali lagi. Itu menginspirasi Bapak Ibu. Karena di balik hidup ini masih ada hidup yang berikutnya. Hidup kekal selama-lamanya. Atau kematian kekal selama-lamanya. Makanya kita tidak boleh tegar tengkuk. Kemudian cuek bebek. Nggak boleh loh. Kita harus punya hati yang responsif dengan Tuhan. Amin. Anda harus disunat yang pertama. Harta kita adalah negeri yang Tuhan berikan. Yang kedua, harta pusaka kita apa? Hubungan dengan Tuhan. Jangan lupa di dalam negeri itu ada namanya Gunung Sion. Gunung Sion itu kota Tuhan, amin. Tempat kediaman Tuhan. Makanya saudara, kalau orang-orang hatinya sudah digarap Tuhan, hatinya sudah dilembutkan Tuhan. Yang dia sukai bukan lagi harta. Berapa rupiah, berapa juta, berapa puluh juta yang dia punya, depositnya berapa. Tapi kalau hatinya jadi garap Tuhan, kesukaannya satu. Menyenangkan Tuhan. Amin. Itu harta loh.
Bagaimana sampai taraf itu? Harus disunat hatimu. Sunat hati ini menanggalkan manusia lama kita, menggunakan manusia baru, katanya Paulus, meninggalkan yang lama, berlari pada hadiah panggilan surgawi. Hati kita harus kerat, saudara. Makanya kalau orang Kristen belum mengalami ini, dia nggak pernah mengalami yang namanya kemenangan dengan Tuhan. Nggak pernah. Ikut Tuhan kayaknya ya sudah ke gereja, blek, duduk, pulang, terus jadi orang Kristen. Tapi hidupnya tidak pernah dapat sentuhan Tuhan, jamahan Tuhan. Makanya pujian bulan ini temanya jamahan Tuhan, itu kan main apa tuh? Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya pada. Ikut Tuhan harus mengalami begitu Bapak Ibu. Mungkin Anda dalam hari terpuruk ekonomi Anda, terpuruk. Tapi kita kalau lipat tangan berdoa. Engkau menetes air mata, kenapa? Ada kekuatan baru. Ada kata-kata kuatkan, teguhkan hatimu nak. Aku beserta dengan engkau. Itu harus dialami saudara. Bukan hanya jadi orang Kristen yang duniawi. Yang hanya legalitas. Stempelnya Kristen. Tapi Anda tidak pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah bagaimana ngalamin pribadi pengalaman begitu? Yang tidak mungkin dilewati adalah sunat hati. Hatimu harus disunat. Hatimu diserahkan pada Tuhan. Digarap oleh Tuhan. Baru kita akan mengalami namanya zaman Tuhan yang luar biasa. Amin. Makanya jangan heran kalau ada orang yang suka banget ke gereja ya. Nyembah Tuhan itu suka berjam-jam. Ngomong apa dengan Tuhan berjam-jam itu? Nyanyi apa dengan Tuhan? Apakah mulutnya gak doeh begitu loh? Oh Anda belum pernah ngalamin. Kalau orang sudah dijamah Roh Kudus, alami lambatan Tuhan yang luar biasa, itu maunya gak mau berhenti dengan Tuhan. Amin. Ada seorang dulu mentor rohani saya, dia pernah rebah dalam roh, dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, luar biasa. Waktu ibadah, ada ibadah dalam persekutuan begitu dia dilawat Tuhan. Persekutuan 2 jam Bapak Ibu. Di puji-pujian 40 menit, kemudian firman Tuhan kira-kira 40 menit. Nah di akhir itu pengkhotbahnya panggil siapa yang mau dilat Tuhan, ditumpangin tangan, rebah. Hampir semua rebah. Saya lihat mentor saya ini rebah juga. Kan saya bawa mobil waktu itu. Udah selesai kebaktian, belum bangun-bangun dia. Rebah terus. Terus saya ngomong kapan pulangnya saya ini? Kan saya harus tunggu, maka gak mungkin saya tinggal dia. Hampir 2 jam saya tunggu. Pikir ngapain ini orang ini? Ini kok gak bangun kebablas gimana nanti? Saya ketika dia bangun, dia ngomong gini. Saya ketemu Tuhan luar biasa. Pengalaman seperti itu saya gak mau lepaskan lagi. Meskipun ditawani uang, kekayaan dunia yang begitu besar. Tapi pengalaman dengan Tuhan itu sangat berarti bagi dia. Nah ini yang harus kita alami tiap-tiap hari. Kalau kita alami, hatimu akan berubah. Saudara. Saya berdoa supaya hati-hati tempat-tempat ini buat hati yang keras. Tapi hati yang siap tabur benih kerajaan surga. Amin. Tapi ada hal yang kita harus lakukan 3 saja. Saya syarikan, saya singkat saja. Ciri orang percaya yang hatinya disunat. Yang sudah disunat oleh Tuhan. Yang pertama. Ciri yang pertama coba kita lihat Imamat 26 ayat yang 40 sampai yang 42 saya bacakan. Imamat 26. Tetapi bila mereka mengaku kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan adaku, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak dan perjanjianku dengan Abraham pun
akan kuingat dan negeri itu akan kuingat juga. Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu. Akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Ciri yang pertama, kalau orang disunat hatinya mudah bertobat dan mengasihi Tuhan. Ditegur, mudah bertobat. Ya aku salah. Dan mengasihi, coba kita baca sama-sama ya, Ulangan 30 dengan keras. 1, 2, 3. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Sehingga engkau, nah sehingga ini kan akibatnya. Amin. Kalau hatinya bersunat, enggak disuruh datang ibadah, dia datang. Kenapa? Bukan karena tugas, tapi karena mengasihi Tuhan. Wow. Sebab dan akibat. Kalau hatimu disunat, akibatnya apa? Engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Makanya orang masih malas-malas ke gereja. Masih adem, Senin Kemis. Gereja enggak? Cek enak, nanti aja. Saudara, orang ini belum disunat hatinya. Kalau orang disunat hatinya, sakit pun dia datang. Karena dia berkata, lebih baik aku mati di tangan Tuhan. Daripada tempat-tempat lain, amin. Nah, itu karena mengasihi Tuhan loh. Makanya saya pesan Bapak Ibu, saudara semuanya yang PAW khususnya ya. Tim musik, tim praise and worship, tamburin ini. Ibadah doa, jangan karena tugas engkau datang, tugas gak datang. Kalau engkau mengasihi Tuhan, di tempat itu pun kau nyembah begini, engkau melayani Tuhanmu. Bukan tempat ini saja loh. Kalau engkau disunat hatimu, maka engkau akan mengasihi Tuhan Allahmu dan segenap hati. Orang kayak begini saudara, orang itu kan mengenal kekurangan dirinya sendiri. Bukan orang lain lagi. Banyak orang dunia ini yang menggosipin orang lain. Ngomongin orang lain. Tapi orang yang bersunat hatinya, dia akan selalu cek hatinya. Amin. Amsal 4 ayat 23 ngomong apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena terpancar, itu akan terpancar kehidupanmu. Tapi kalau diketap dalam bahasa Indonesia hari-hari, itu lebih hebat lagi tuh. Jagalah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kenapa kok hati ini perlu jaga? Karena hati ini berharga. Amin. Jangan izinkan kekecewaan, marah, amarah gitu ya. Tinggal di sini loh. Jangan. Hatimu berharga ya Tuhan. Maka jagalah hatimu dengan sungguh-sungguh. Barang yang jelas sungguh-sungguh itu kalau itu berharga. Kita punya mutiara kecil walaupun kecil. Mungkin hanya 1 gram mutiara. Apakah yang 1 kilo mutiara? Kalau perlu tidurnya sama mutiara begini, kalau ini begini. Sangat berharganya. Firman Tuhan berkata hatimu sangat berharga. Tapi kalau Anda hari ini relakan hatimu disunat Tuhan, maka engkau akan bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Kalau ada orang ditegur karena gereja, gembala menegur. Loh saya mengalami banyak. Saya menggambarkan 2004 sampai sekarang 16-17 tahun. Saya sudah apal bagaimana cukup makan asam garam katanya. Ketika ditegur, apa respon kita? Kalau itu memang berdosa. Orang yang sudah hatinya ngomong, ya saya berdosa, saya bertobat. Tapi ada beberapa banyak orang pindah gereja sana sini. Mau cari gereja yang tanpa teguran. Saudara saya beritahu begini ya, ini rahasianya. Kalau Tuhan masih mau berurusan dengan engkau, Tuhan masih peduli dengan engkau, kemanapun juga Tuhan akan tegur engkau akan dosamu. Mau pindah ke gereja manapun juga, ke ujung bumi, ke Afrika sana. Kalau Tuhan masih kasih engkau, pasti ada hamba Tuhan yang tegur engkau. Tinggalkan dosamu, tinggalkan kesalahan. Tapi kalau Tuhan sudah hands up begini, sudah dibiarin sudah. Tinggal nyemplung aja, belum kematian yang kekal. Makanya pagi hari ini,
izinkan kalau firman Tuhan ini menguasai kita, sikapi dengan hati yang baik, amin. Hati yang lembut, mudah bertobat dan mengasihi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri orang hati yang disunat Tuhan. Apa cirinya? Yang kedua, 2 Korintus 5 ayat yang 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, ciri kedua, hati orang yang telah disunat adalah hati orang ini tidak lagi menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Dia sudah tidak bisa lagi mempercayai apa yang fakta yang ada. Tapi dia mempercayai apa kata Tuhan. Itu yang terjadi. Itu sangat manusiawi kalau ya punya kehendak sendiri. Orang punya kemauan sendiri. Orang keras kepala. Menaruh hal-hal yang lain itu manusiawi. Tapi ketika kita ini sudah disunat hati kita. Maka Paulus berkata, hidup kami bukan karena melihat. Tapi mata jasmani ini sementara sifatnya. Tapi Paulus berkata, kami percaya yang tidak kami lihat. Dan saudara, namun bila seorang sudah menyatakan hatinya, dia mulai mengejar imannya bekerja. Sakitku pasti Tuhan sembuhkan dalam rumah Tuhan. Amin. Nah, kalau Anda di rumah, kalau terus sakit Anda, aku sakit. Ya itulah imanmu. Bukankah kita lihat bahwa berapa kali Tuhan menyatakan bahwa orang yang lumpuh, tapi ketika ada 4 orang temannya punya iman dan turunkan orang sakit tidak ditilam di depan, tepat di depan Tuhan Yesus. Tuhan ngomong, Pak, imanmu menyelamatkan. Saudara, berapa banyak iman kita yang menyelamatkan kita. Kita biarkan iman kita memble. Kita lebih dengar kata-kata orang. Dan ke gereja loh ya. Mas gak usah ke gereja. Ini gak baik. Terus saudara, Anda itu sedang mengandalkan dirimu sendiri kalau begitu. Bukankah hidup mati kita di tangan Tuhan. Bukan di tangan orang. Amin. Mari kita jangan takut saudara. Memang pandemi ini akan sampai setahun ini. Ya kan kita masih dihinggapi seperti ini. Tapi memang pandemi ini penyaringan. Siapa gadis yang bijaksana dan siapa gadis yang bodoh. Yang bijaksana tentu orang-orang yang hatinya sudah dilembutkan Tuhan. Membawa minyak urapan. Amin. Sampai dia ketemu dengan Tuhan. Saudara, ada satu pujian yang pagi ini ingin saya ajarkan. Tuhanku percaya tangan-Mu menjaga yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhanku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Kata-kata ini loh yang buat saya nangis, saudara. Ketika saya dengarkan pujian ini, mata saya nangis. Katakan, tetap ku hidup selamanya. Tetap ku hidup bagi Tuhan. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Kenapa? Bagi orang-orang yang percaya, dunia ini sementara. Namun kita akan berhadapan muka dengan Tuhan lagi. Amin. Kita sungguh-sungguh pagi hari. Saya berdoa 8 tahun gereja di tempat ini.
Tapi saya berdoa supaya jemaat-jemaat yang hadir, supaya hati dilembutkan Tuhan. Bukan hati yang keras. Saya punya tangan cabai di dalam pot. Saya nggak pernah, ya saya katakan bahwa saya nggak hobi tanaman. Lain dari Pak Tanto atau Bu Kristi yang hobi tanaman. Saya nggak hobi tanaman. Saya coba tanam benihnya, kemudian saya siram terus. Saya pikir ya mulai tumbuh sudah. Tapi sudah 10 bulan cuma segini tumbuhnya. Itu saya siram, saya lihat kemarin baru saya sadar. Saya siram, itu air di dalam pot gak langsung habis, tapi mengembang. Tahu ngembang ya? Jadi genangan di pot itu. Baru saya ingat, gini loh hati yang keras itu. Begini keadaan yang keras. Air hidup yang Tuhan berikan, itu gak langsung diserap oleh tanah itu. Kenapa? Keras tanahnya. Tapi ketika saya aduk-aduk lagi tanahnya, disiram, air langsung habis. Pagi hari saya berdoa supaya engkau serahkan hatimu pada Tuhan. Sunat hatimu. Supaya apa? Supaya kita terima harta pusaka yang betul. Amin. Tuhan ku percaya tanganmu menjaga, yang berharap kepadamu takkan kau biarkan. Tuhan ku percaya janjimu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Sama-sama dengan pujian ini katakan sama. Tuhan ku percaya tanganmu menjaga, yang berharap kepadamu takkan kau biarkan. Oh, Tuhan ku percaya janjimu setia, janjimu setia Tuhan, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu Tuhan, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Sekalipun ada di ujian COVID, sekalipun kau harus nafas terakhir karena COVID, tapi biar pujian yang COVID kita tetap hidup bagi Tuhan selama-lamanya. Orang demikian akan punya harta pusaka. Kita enggak segera masuk ke tanah perjanjian. Seolah-olah gampang terima kerjaan surga itu. Karena banyak hal yang meracuni pikiran kita. Ikut Tuhan sama dengan orang-orang pergi ke tempat orang lain. Cari pesugihan, cari kekayaan, cari ketenaran, kesuksesan. Ini merusak sudah. Sehingga orang ke gereja gak sungguh-sungguh lagi. Tapi kalau orang sungguh-sungguh ke gereja, dia hanya tahu. Sekali Tuhan, aku ketemu Tuhan lagi. Sekali ketemu Tuhan, selama-lamanya aku ingin ketemu Tuhan lagi. Lebih haus lagi, amin. Saya akan pujian ini sambil nangis, saudara. Saya punya komitmen. Bagaimana sulitnya hidup saya. Sekali Yesus bagi Tuhan.
untuk selama-lamanya hidup saya. Saya berdoa juga untuk setiap jemaat tempat ini. Sesulit apapun hidupannya, pegang Tuhan selama-lamanya. Amin. Nah yang ketiga, yang terakhir. Hati yang pertama, hati yang mudah bertobat dan mengasihi Tuhan. Yang kedua, hati yang adalah hati yang apa? Tidak menaruh hal-hal yang percaya pada hal-hal lahiriah. Lihatnya fakta terus. Tapi dia akan percaya bahwa apapun terjadi, itu sekehendak Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang ajaib dalam hidup di balik semuanya itu. Yang ketiga, yang terakhir. Hati yang bersaudara itu adalah hati yang seperti apa? Hati yang mampu mengampuni. Kemudian melupakan. Bahkan membebaskan orang-orang dari kesalahannya. Coba kita lihat dalam kitab Filemon. Filemon pasal pertama. Filemon hanya satu pasal. Ayat 14 sampai 19. Saya akan bacakan. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari kamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, itu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semua itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kau katakan tanggungkanlah semua itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu. Saudara, tentang Onesimus. Paulus sedang menulis pada teman pelayanan yang namanya Filemon. Filemon ini punya budak namanya Onesimus. Kalau dalam hal ini mungkin Onesimus punya kesalahan. Tinggalkan Filemon karena hutang-hutang. Berhutang kepada tuannya, Filemon. Dia lari dari Filemon. Membawa hutang, membawa uang, merugikan Filemon. Namun Onesimus ini anehnya ketangkep di penjara bersama Paulus. Di penjara itu Paulus memberitakan Injil dan dia bertobat. Dan dia melayani Paulus bersama-sama. Dan kali ini Paulus minta dengan sangat kepada Filemon supaya apa? Filemon mengampuni Onesimus. Bukan menerima sebagai hamba, tapi sebagai saudaranya, seiman. Saudara, banyak orang yang bisa ngomong dalam mulutnya, saya mengampuni kok. Tapi pikirannya itu belum dibebaskan. Ketika dia kenang lagi masalahnya, dia akan mangkal lagi, dendam lagi. Saudara, ini belumlah hati yang disunat. Hati yang disunat adalah dia mengampuni, melupakan. Ingat iklan Panadol? Udah lupa tuh. Itu pengampunan. Pengampunan bukan hanya di mulut. Saya mengampuni Ria. Ketika saya ketemu Ria, saya ingat lagi, pas loh. Tapi berdoa lagi, saya mengampuni Ria. Bukan seperti itu, saudara. Mengampuni adalah saya melihat Ria. Saya lihat ada orang-orang yang sudah bebas. Dan tidak pun terkait dengan apa pun dengan saya. Mengampuni dengan tulus. Itu hati yang disunat. Nah saudara, mari pagi hari ini. Jangan sampai harta pusakamu terhalang karena ini. Saya percaya bahwa kalau engkau pun dirugikan oleh orang lain. Bukankah Bapa kita setia dan adil? Dia membalas orang melalui perbuatannya. Mungkin kita gak perlu balas orang itu. Kita gak perlu dendam orang itu. Tapi kita tahu bahwa Tuhan hakim yang adil yang bisa membalas orang itu. Amin. Dan Paulus ini minta dengan sangat kepada Filemon. Terimalah Onesimus ini. Yang dulu merugikan kamu mungkin. Bukan sebagai budak lagi. Tapi sebagai saudara. Karena Onesimus sangat berarti bagi pelayanan Paulus waktu itu. Saudara, pagi hari ini mari kita belajar. 3 ciri ini hati yang disunat. Yang pertama, hati yang bertobat dan mengasihi Tuhan. Yang kedua, hati yang tidak lagi melihat perkara-perkara yang kelihatan ini. Hal yang lahiriah. Tapi dia melihat dengan mata imannya. Yang ketiga, hati yang mau mengampuni, melupakan.
membebaskan orang dari kesalahan. Amin. 3 perkara ini memang sulit. Tapi itulah tanda pusaka yang akan kita terima. Itulah tanda perjanjian yang kita terima. Minggu depan saya akan masuk dalam pelajaran yang baru tentang 31 raja. Tapi tentu gak mungkin semuanya saya sampaikan, nanti bisa 4 jam, 5 jam gak selesai itu. Mungkin saya ambil 1 atau 2 raja dulu. 31 raja kecil yang bercokol dalam hati manusia. Yang harus dikalahkan. Supaya raja yang besar itu bertahta. Itu Tuhan kita Yesus sendiri. Ada raja kecil-kecil yang kita simpan Bapak Ibu. Yang belum dibereskan itu yang menghalangi raja besar itu bertahta. Kita akan bahas mulai besok minggu depan. Tapi saya minta dengan sangat bukalah hatimu. Amen. Jangan keraskan hatimu. Tidak ada maksud saya nyinggung siapapun juga. Itu juga mungkin keadaan hati saya. Raja yang belum saya lepaskan. Tapi biarlah semuanya pagi hari ini mengalami tuntunan Tuhan yang luar biasa di tahun ini. Kenapa? Kita di bawah tanah perjanjian. Harta pusaka kita. Karena hati kita telah disunat lebih dahulu. Amin. Saya undang Timus WL maju ke depan. 1 ayat terakhir sebelum saya serahkan tadi. Kita baca sama-sama Efesus 6 ayat 9. Kitab Efesus 6 ayat 9. 1, kita sama-sama baca sama-sama ya. 2, 3. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga. Dan ia tidak memandang muka. Apapun keadaan Bapak Ibu, apapun status Anda semuanya, enggak penting. Tuhan tidak pandang muka. Kenapa kita bisa mengampuni orang lain? Karena Tuhan tidak pandang muka. Dan dia telah mengampuni kita semuanya. Amin. Jangan kita seperti bendahara yang jahat. Ketika raja itu mengampuni hutang-hutangnya. Ketika dia ketemu sama orang yang berhutang dengan dia mencekik dia. Orang itu dan memasukkan ke penjara. Tuhan telah ampuni kita. Mari kita taruh pengampunan. Lepaskan, bebaskan. Dan jangan ingat lagi. Itu hati yang disunat. Naikkan pujian bersama-sama. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, yang Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Dan Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bapak Ibu, saya selalu menghimbau, ayo kita datang IWP dalam doa. Kita nggak cukup hanya 1,5 jam seminggu untuk ketemu Tuhan. Saya sudah bisa pastikan kalau Anda cuma 1,5 jam
ke gereja dan itu cukup. Itu berarti di rumahmu Anda gak pernah baca firman, gak pernah menyembah Tuhan. Saya bisa pastikan itu kok. Saya undang sekali lagi Rabu jam 7 kalau gak hujan, Anda sehat, datang. Ketemu Tuhan tempat ini. Sekali lagi bukan untuk gereja ini penuh, saya gak pernah pikir itu. Tapi saya konsen supaya Anda ini terima namanya harta pusaka yang benar. Jangan yang orang itu saja datang. Lo lagi. Yang lain di rumah. Selimutan. Ini waktunya kita dewasa loh Bapak Ibu. Ini waktunya Tuhan sudah sangat dekat. Mau ke kapan kita tidak pernah mau ambil tindakan iman. Saya mau datang. Nyembah Tuhan, ketemu Tuhan. Mau sampai kapan? Tapi ada waktunya memang. Tuhan tutup pintu semuanya, selamanya. Sebelum terlambat. Sebelum pintu Bahtranu ditutup. Sebelum pintu pesta berjamaah ditutup. Ambil langkah. Kalau Anda tidak kerja, lagi shift 8 shift malam, datang. Perlunya apa? Itu kepentinganmu sendiri, bukan kepentingan saya. Itu kepentinganmu sendiri, bukan kepentingan saya. Saya ulangi lagi. Saya tidak pernah pingin gereja ini penuh orang berdoa. Tapi kalau Anda berdoa itu artinya bahwa Anda sedang mengasihi Tuhanmu tanpa disuruh-suruh. Banyak orang gak suka doa karena merem saja. Tapi kalau Anda mau naikkan pujian, penyembahan, Anda ketemu Tuhan, Anda dikuatkan. Ini waktunya. Saya ngomong lagi, minta maaf, ini waktunya. Jangan keraskan hatimu. Ini waktunya. Jangan sampai engkau sudah bertahun-tahun ke gereja, berjam-jam ikut ke gereja. Tapi ketika kau pulang, Tuhan berkata, aku gak kenal engkau. Sangat menyedihkan. Kertak gigi, kegelapan yang akan gak nerima. Tapi mari kita juga masuk saja dalam perjanjian. Terima harta. Negeri yang Tuhan janjikan. Dan hubungan dengan Dia yang luar biasa. Kapan bangun hubungan itu? Kalau engkau gak suka doa, gak suka menyembah. Kapan bukan hubungan? Hubungan dengan Tuhan bukan hubungan yang lain. Hubungan seperti raja dan rakyat yang menyembah Tuhan. Hubungan dengan Tuhan hubungan yang sangat pribadi. Seperti suami istri. Yada, kinosko dengan Tuhan. Kapan waktu itu? Ketika aku mau melangkah kakimu, datang nyembah Tuhan, doa. Hati yang hancur. Tuhan dekat dengan seperti orang itu. Saya undang bagi bersama-sama. Katakan sama-sama, refnya katakan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Mungkin Kau menegur kami pagi hari ini dengan keras Tuhan. Tapi kami mau merespon dengan baik. Kalau Tuhan menegur kami itu artinya bahwa Tuhan masih mengasihi kami. Kalau Tuhan masih mendengar suara-Mu bagi kami pada pagi hari, itu artinya bahwa Tuhan masih peduli bagi kami Tuhan. Sekarang kami butuh respon. Yang kami butuhkan respon kami untuk kami boleh datang ke rumah Tuhan. Menikmati semua kebaikan yang Tuhan sediakan buat kami di masa pandemi ini. Orang boleh bersembunyi karena mereka takut. Karena mereka tidak percaya akan Tuhan. Tapi bagi orang yang percaya pada Tuhan, akan ada perlindungan selama-lamanya bagi dia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pada pagi hari ini buat persembahan, perpuluhan yang disiapkan oleh jemaat-Mu.
Berkati tangan-tangan memberi pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, kami semuanya sedang dibentuk Tuhan. Tahun-tahun ini kami sedang diproses Tuhan dengan keras. Tahun-tahun ini kami sedang digarap Tuhan hati kami. Kami relakan hati kami dibentuk oleh Tuhan. Tuhan terima kasih supaya Tuhan, meskipun kami hari-hari harus Tuhan mengalami pembentukan Tuhan yang keras. Tapi kami boleh merasakan bahwa di balik itu semuanya kemenangan, negeri, hubungan Kau berikan buat setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selain berbicara tapi biar Roh Kudus meteraikan dalam hati setiap jemaat-Mu supaya mereka mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dari itu kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbinglah aku dengan kasih karunia-Mu. Bimbinglah aku segeraku berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kami berdoa Tuhan, hujan pertobatan boleh terjadi di bangsa ini Tuhan. Dimulai dari pertobatan anak-anak Tuhan, dimulai dari pertobatan gereja-gereja Tuhan. Sehingga kami memiliki hati Tuhan, semakin merindukan Tuhan, semakin ingin dekat dengan Tuhan, semakin meninggalkan kehidupan lama kami Tuhan, semakin kami hidup baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, dari segala bencana alam yang terjadi Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan pegang kendali segala sesuatu. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Tuhan mengasihi bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan Tuhan rindu memulihkan bangsa kami Tuhan. Tuhan berkatilah pemerintah kami Tuhan. Dari pusat dan sampai ke daerah Tuhan. Jadikan orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan satu tim yang baik Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang bersatu untuk bisa mengusahakan kesejahteraan bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga pulihkan kota ini, kota Malang Tuhan. Kami percaya bahwa berkat-Mu turun atas kota ini Tuhan. Kesejahteraan-Mu turun atas kota ini Tuhan. Damai sejahtera-Mu bagi kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga pulihkan gereja-Mu Tuhan. Tuhan pulihkan gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Tuhan kuatkan iman setiap anak-anak-Mu Tuhan di masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan tuntunan ilahi dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Hikmat yang daripada-Mu memenuhi kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat GBI Kairos. Kami mencintai gereja ini Tuhan. Gereja ini adalah milik Tuhan. Tuhan yang memelihara gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Supaya kami dapat terus beribadah kepada Tuhan. Supaya kami dapat terus menyembah Engkau Tuhan dari tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap jemaat-Mu di tempat ini boleh bersatu hati Tuhan. Untuk membangun gereja ini Tuhan. Dan juga berkati Bapak Ibu Gembala Tuhan yang memimpin di dalam gereja ini Tuhan.
Biarlah Roh Kudus memenuhi kehidupan Bapak dan Ibu Gembala Tuhan, untuk bisa menggembalakan setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini Tuhan kepada Tuhan. Kami siap menerima yang terbaik dari Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tangan bersama-sama. Pandang wajah-Mu Tuhan, arahkan pandangan-Mu Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat rahmat Tuhan yang sempurna akan di bagianmu, bagi bagian keluargamu, di bagian suami, istri, anakmu, kedua orang tuamu, kedua mertuamu, bahkan orang-orang yang tinggal dalam rumahmu. Diberkatilah Tuhan pekerjaanmu, diberi Tuhan kesehatanmu, diberi Tuhan keluar masukmu, dan apapun dijumpai tangan dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan sekarang terimalah kasih sayang dan damai Tuhan kita Yesus Kristus yang melalui akal memberi dalam hati pikiranmu. Sehingga masa seperti ini engkau punya bersuka cita, engkau mampu punya pengharapan, dan engkau mampu bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel adanya. Dan sekarang juga terimalah penghiburan kekuatan Roh Kudus yang menyertaimu mulai pagi hari ini sampai merata Tuhan datang kali kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu.